Kita masih mengharapkan BI memang masih on hold, tapi memang diprediksi awal kita di kisaran bulan Juli ini kemungkinan besar BI akan mulai lifting its rate. Kenapa? Memang karena tekanan inflasi sejauh ini masih terbilang cukup stabil, sudah picking up jauh lebih signifikan, dan juga untuk bulan Mei nanti kita memperkirakan akan dekat ke ambang batas atas 4%. Tapi bukan tidak berarti dengan adanya volatilitas di nilai tukar kita, rupiah, bukan tidak mungkin nanti BI bisa surprise the market. Toh memang esensi kalau Bank Sentral mau surprise the market untuk benar-benar anchor pergerakan rupiah dan lain sebagainya, memang elemen of surprise ini harus ada. Tapi tetap kalau dari fundamental, inflasi, dan juga rupiah meskipun volatile masih terjaga, kita tetap dengan forecast kami bahwa di bulan Juli baru BI akan mulai menaikkan 25 basis. Baik, di bulan Juli menaikkan 25 basis poin. Apakah hanya satu kali di bulan Juli saja atau beberapa kali hingga di akhir tahun ini? Ya, beberapa kali. Jadi di kuartal 3, 2 kali 25 basis bisa terjadi di Juli Agustus atau Juli September. Lalu di kuartal 4, 2 kali 25 basis lagi. Jadi artinya di akhir tahun 2022 ini BI rate kemungkinan besar akan bertengger di kisaran 4,5%, namun justru karena tekanan inflasi juga kami rasa akan meningkat terus. Jadi di kuartal 1 2023 juga dengan catatan Fed akan lifting the rates sampai mencapai lebih dari 3%, maka di kuartal 1 tahun depan another 2 kali 25 basis point ini kami perkirakan akan terjadi untuk mencapai titik terminal BI rate di 5% di tahun depan. 5% di tahun depan. Kita beralih ke Ray. Pak Toto, kalau mendengar yang disampaikan Pak Enrico tadi, ini artinya 6 kali kenaikan suku bunga acuan hingga kuartal pertama tahun depan begitu. Kalau Ray sendiri ekspektasinya seperti apa? Ya, dari kondisi yang ada yang disampaikan Pak Enrico tadi, kalau menurut kami dari perhitungan, kita punya tim riset juga, memang saat ini belum, karena masih relatif stabil, tapi bukan Juli, Juni, Pak. Mungkin ya yang bulan depan kan masih Juni. Kalau menurut saya Juni sudah mulai naik, karena apa? Kondisi ini bukan hanya karena pasca COVID, bisa kita katakan gitu, tapi juga karena perang yang ada, Rusia dan Ukraina ini akan berkepanjangan. Kalau memang tidak bisa selesai, ini berkepanjangan akan menaikkan semua inflasi yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang suku bunganya tidak dinaikkan, relatif akan mengganggu nilai tukar rupiah dan juga nilai value dari barang yang ada. Itu yang akan sangat terpengaruh. Sehingga kami juga selalu menghimbau ke market bahwa kondisi sekarang dengan gimmick yang dilakukan oleh perbankan terhadap KPR, dengan bunga yang di lock di interest tertentu, ini sangat amat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk bisa dimanfaatkan. Baik, tapi kalau melihat kondisi saat ini, apakah pengusaha terutama sektor properti sudah siap kalau mengalami kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Kalau perkiraan sama, kita perkiraannya antara di sekitar 5,5% maksimal kenaikan interest, itu masih rasional untuk properti. Tapi yang kita takutkan justru inflasinya terhadap bahan-bahan material. Karena sekarang kan sudah jelas, sekarang yang naik drastis sekali besi. Besi naik di atas 100%. Dari 6.500 jadi 14.000. Karena pengaruhnya bukan hanya inflasi, tapi juga produksi besi yang ada. China sudah bisa memproduksi besi dari barang besi bekas. Itu yang membuat harga besi naik drastis sekali. Sehingga pengaruh terhadap properti sangat terpengaruh terhadap nilai jual kita terhadap properti. Itu yang kami takutkan dari barang-barang yang terjadinya inflasi ini.